I love you. Selamat siang para cuy-cuy semua dari Sabang sampai Merauke. Kembali berjumpa di channel Hua Movie yang katanya membahas seputar alur cerita film dari akar tunggang sampai yang serabut. Pada siang yang berhappy ini nih, aku akan bahas film yang menarik tentang seorang yang memendam cinta dan kebencian sekaligus, lalu menjadi seorang mayor penjinak bom di India. Dia menjinakkan bom tanpa sedikit pun rasa takut, bahkan dia tidak menggunakan pakaian pelindung tusuk. Hal ini dilakukannya demi menantang takdirnya dengan cinta dan kematian. Film ini berjudul Jab Tak Hai Jaan yang dirilis tahun 2012 silam. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke intro. Film ini dibuka dengan situasi pasar yang sudah sepi, di mana di sana ada sebuah bom, dan petugas ini sudah mencoba menetralkan bom namun masih belum bisa. Di saat seperti ini, Mayor Samar Anan yang diperankan oleh Shah Rukh Khan turun tangan ke TKP. Uniknya, petugas lain harus menggunakan pakaian pelindung saat akan menetralkan bom, namun Mayor Samar Anan gak perlu pakai semua itu. Setelah bom dibereskan, biasanya Samar akan menenangkan pikirannya sejenak. तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरा सायों का रुख मोड़ना, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान. Di sisi lain ada seorang gadis yang meloncat ke sebuah danau. Karena airnya terlalu dingin dan beku, dia pun meminta tolong kepada Samar yang kala itu ada di pinggir danau. Akhirnya Samar menyelamatkan gadis tersebut. Namanya adalah Akira Rai. Akira adalah seorang pembuat film di Discovery Channel yang diperankan oleh Anushka Sharma. Samar membawanya ke tepi danau, lalu menghangatkan tubuhnya dengan menyelimuti dengan jaketnya serta memberinya minuman hangat dan meninggalkannya. I could have died. Singkat cerita, Akira menemukan sebuah diary di dalam saku jaket Samar. Akira pun penasaran dan membaca diary milik Samar tersebut. Kemudian, kisah flashback ke 10 tahun yang lalu dimulai. Suatu hari di London, Inggris, saat Samar yang masih belum menjadi tentara penjinak bom, ia melihat sosok gadis cantik yang menuju ke gereja. Dia bernama Mira Tapar, yang diperankan oleh Katrina Kaif. Di pandangan pertama itu, Samar mulai jatuh hati kepada Mira. Di dalam gereja, Mira berdoa, bersyukur, berjanji dan berharap agar di perayaan musik bibinya nanti, anak dari Nyonya Sangir tidak menyukainya saat bertemu dan tidak dijodohkan dengannya. Setelah itu, Mira pun keluar dari gereja dan ternyata di sana juga ada Samar yang mendengarkan setiap doa dari Mira. Wah, Sir Jesus, what namunas you have to jhelo. Keesokan harinya Samar terlihat bersiap-siap untuk keluar dari kosannya. Di sini dijelaskan bahwa Samar adalah seorang perantauan bersama sahabatnya yang bernama Zen. Samar tampak sekali rajin bekerja, sedangkan Zen adalah pengangguran. Uang kos, makanan, dan biaya hidup Zen selalu dibantu Samar tanpa pamrih. साला फिर हफ्ते का खर्चा छोड़ गया. Pekerjaan Samar bukan hanya menjadi penyapu jalanan. Hari ini dia menjadi pengamen jalanan yang penuh riang. Di saat mengamen, dia sering berpapasan dengan Mira. Kadang Mira pun memberikan uangnya untuk Samar si pengamen. Singkat cerita, suatu hari, saat menjadi seorang penjual di pasar tradisional, seorang pelanggan memberikan Samar pekerjaan untuk bekerja di restorannya. Ketika di restoran itulah, dia kembali melihat Mira. Dia menyaksikan Mira sedang melangsungkan pertunangan dengan Roger. Namun Samar tahu bahwa Mira tidak mencintai Roger. Di saat acara berlangsung, Mira meninggalkan acara tersebut dan merokok di belakang gedung. Saat asik-asik merokok, Samar keluar ingin membuang sampah.
Saat membuang sampah itu, Samar menyapa Mira dan mengatakan bahwa Mira pasti tidak menyukai tunangannya. Karena itulah dia tidak menatap mata pasangannya saat cincin dipakaikan di jarinya dan sekarang sendirian di sini saat acara berlangsung. अपनी एंगेजमेंट के जश्न को छोड़कर Come on, Mira. Uncle's going nuts looking for you. Suatu hari saat ulang tahun ayah Mira sudah dekat, Mira memutuskan untuk memberinya kejutan spesial untuk sang ayah. Untuk itu, dia menemui Samar untuk mengajarinya bernyanyi Punjabi dengan bayaran 5.000 pound sterling di setiap pertemuan. Samar lalu menanyakan alasannya ingin belajar bernyanyi. Mira pun menjelaskan kepada Samar. Ayahnya berasal dari Jalandhar dan dia menginginkan Mira dapat bicara Punjabi, tetapi dia tidak pernah bisa. Bulan depan ayahnya akan ulang tahun ke-50 tahun dan Mira ingin memberikan kejutan kepada ayahnya dengan menyanyikan lagu Punjabi. Lalu Samar menyetujuinya untuk mengajarinya bernyanyi, namun dengan syarat mengajarkannya berbicara bahasa Inggris dengan benar. लता मंगेशकर for father जन्मदिन and I do fata constipation with goras in tip top gora English. London. Alhasil, setiap hari mereka bertemu dan saling mengajar satu sama lainnya. Hingga suatu saat, Samar sudah bisa bahasa Inggris dengan benar, namun Mira masih belum bisa bernyanyi Punjabi dengan benar. Menurut Samar, alasannya karena Mira tidak menikmati lagunya dan terlalu banyak gengsi. Maka dari itu, Samar menghubungi temannya Maria, menjelaskan bahwa dia akan membawa temannya menuju terowongan malam ini. A little shy type, so make her like you, little sexy. Malam harinya, Samar mengajak Mira menuju terowongan, di mana di sana tempat berkumpulnya musisi dan para dancer jalanan. Di tempat itu, Mira merasa senang sebab dia bisa belajar menari dan bernyanyi dengan bebas dan menikmati. Singkat cerita, saat Mira menunggu kereta untuk pulang, disinilah tempat mereka akan berpisah karena tugas Samar telah selesai. Samar pun menjelaskan kepada Mira bahwa dia mencintainya. Mira menyadari bahwa dia juga sudah mulai suka dengan Samar, tapi kereta lebih cepat datang sebelum Mira berkata satu kata pun. Saat kereta tiba, Samar menanyakan apakah jika dia menciumnya, Mira akan menamparnya. अगर मैं तुम्हें किस करूंगा, तो क्या तुम मुझे थप्पड़ मारोगे? Samar menuju Mira. Kemudian, alah, modus lumar, modus. Parah. Keesokan harinya, Mira tampil di acara ulang tahun ayahnya dengan menyanyikan lagu Punjabi di hadapan para tamu ayahnya yang membuat ayahnya bangga pada Mira. Saat itu, dia menyanyi dengan penghayatan penuh, dan di sana rasanya Mira telah jatuh hati kepada Samar. Hari-hari pun dilaluinya, hingga suatu malam Mira menemui Samar dan dia menjelaskan kepada Samar bahwa dia akan menikah dengan Roger atas permintaan ayahnya. Dia tidak bisa menolak karena itu adalah permintaan pertamanya kepada Mira, orang yang selalu ada untuknya, dan dia menambahkan bahwa ibunya telah meninggalkannya dengan kabur dengan pria lain saat dia berusia 12 tahun. मेरी मामा मेरे पापा को छोड़कर किसी और के साथ भाग गए. Karena itulah, dia membutuhkan bantuan dari Samar. Mira mengajak Samar ke gereja untuk berjanji di hadapan Tuhan, tidak melewati hubungan mereka kecuali hanya dengan batasan teman. Samar tidak mau hanya berteman dengan Mira, tapi dia tidak akan melewati batasan itu. Samar juga berkata bahwa untuk melakukan itu tidak perlu berjanji pada Tuhan. Widih, istighfar, nyebut. Namun, karena Mira memohon pada Samar, akhirnya dia ikut berjanji. Keesokan harinya, Mira mendapatkan hadiah berupa sari pernikahan dari ibunya dan sebuah surat yang berisikan rasa rindu ibunya yang tak terbendung lagi kepada putri kesayangannya. Meskipun hal tersebut melanggar janji ibunya dengan ayah Mira untuk tidak lagi bertemu dengan Mira. पापा की घर आई थी. उसे बड़े प्यार से मैंने इस दिन के लिए संभाल के रखा था. Keesokan harinya, Samar dan Mira pergi menuju sebuah tempat di mana ibu Mira tinggal dengan suaminya yang bernama Imran. Ibunya bercerita kepada Mira tentang hubungannya dengan ayah Mira yang tidak dilandaskan oleh cinta. पर मैं कभी उनसे प्यार ना कर सकी. Sejak saat itu Mira mulai menyadari arti cinta dan menyatakan cinta kepada Samar, walaupun melanggar janjinya sendiri. I love you. Hari-hari pun terasa milik berdua. Samar dan Mira jadi budak cinta kelas 3 yang gak naik kelas.
Lanjut cerita, sehabis nongkrong di alun-alun, Samar mengantar Mira untuk pulang. Rencananya saat itu, Mira akan jujur kepada ayahnya bahwa dia memiliki seorang yang benar-benar dicintainya. Ketika sampai di depan rumah Mira dan Samar hendak akan pulang, kebahagiaan dua budak cinta ini mulai hancur. Pasalnya Samar ditabrak oleh sebuah mobil di depan mata Mira. Mira yang secara langsung melihat kejadian tersebut berdoa kepada Tuhan agar Samar dapat diselamatkan dan dia berjanji tidak akan bertemu dengan Samar lagi. मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। Di sisi lain, tim medis sedang berusaha memberikan pertolongan kepada Samar. Akhirnya doa Mira terkabul, Samar bisa terselamatkan, dan Mira harus meninggalkannya sesuai janjinya tadi. Keesokan hari Mira datang menemui Samar dan menjelaskan mengenai doanya tersebut, sehingga membuat Samar terpukul mendengarnya. Dan Mira mengatakan bahwa kejadian itu adalah hukuman dari Tuhan karena sudah melanggar janjinya sendiri. Dan sekarang dia harus memenuhi janjinya agar hal buruk tidak terjadi lagi pada orang yang dicintainya. Dan Mira akan menikahi Roger, bukan Samar. तुमसे एक चीज मांगने आई हूँ। अगर हो सके तो ये शहर छोड़कर कहीं दूर चली जाओ। Samar meminta agar Mira tidak pergi, namun Mira tetap pada pendiriannya demi keselamatan Samar. Sejak saat itu, Samar memutuskan untuk kembali ke India. Namun sebelum itu, dia mampir di gereja dan menyatakan perangnya dengan Tuhan. Kualat lumat kualat nyebut mar nyebut. Pasalnya, Mira percaya jika meninggalkan Samar, Samar akan tetap hidup dan tidak akan ada hal buruk yang terjadi lagi padanya. Maka dari itulah, Samar akan menempuh hal-hal bahaya yang setiap saat bisa merenggut nyawanya dan melihat berapa lama Tuhan akan membiarkan Samar tetap hidup. आपकी और मेरी जंग शुरू हो गई। मौत को गले लगाऊंगा। आप कब तक मुझे जिंदा रखते हैं? Kisah diary Mayor Samar pun selesai. Akira yang telah membaca kisah Samar meneteskan air mata dan rupanya dia mulai jatuh hati kepada Samar. Akira pergi menemui Samar untuk mengembalikan jaket dan bukunya. Karena saking tertarik dan cintanya Akira, dia sampai meminta Samar agar diizinkan untuk membuat film pendek tentang Samar. Dengan perjuangan kerasnya, akhirnya Akira mendapatkan izin dari Catherine, atasannya, untuk membuat film dokumenter mengenai sosok Samar sang penjinak bom selama 2 minggu lamanya. Dan Akira pun merasa senang akan hal itu. Di hari pertamanya, Akira diterima dengan baik oleh para tentara penjinak bom. Namun sulit bagi Akira untuk mendekatkan diri dengan Samar. Bahkan Samar memintanya untuk berhenti melakukan pengambilan video saat sebuah insiden yang hampir membahayakan nyawa Akira. Namun Akira keras kepala dan ingin terus melanjutkan. Scene pun berlanjut di sebuah pegunungan, di mana Akira mengikuti Samar yang lagi mencari ketenangan setelah menjinakkan bom. Di sana Akira bersembunyi untuk merekam Samar yang lagi menyanyi sambil memerhatikannya sekali-kali. Ketika malam sebelum hendak tidur, Akira melihat video yang direkamnya tadi dan dia semakin ingin membuat Samar jatuh hati padanya. Keesokan harinya, Akira ikut bermain bola dengan teman-teman Samar. Hingga tak sengaja, bola mengenai kamera dari Akira yang saat itu dipegang oleh rekan Samar. Kejadian rusaknya kamera Akira itu mulai membuatnya putus asa karena tidak bisa melanjutkan membuat film dokumenter tentang Samar. अकीरा का एंटरटेनमेंट यहीं तक था। Namun keesokan harinya dia terkejut kameranya kembali pulih karena dibetulkan semalaman oleh Mayor Samar. Akira merasa senang, apalagi keesokan harinya, Samar memperbolehkan Akira untuk mengambil video saat dirinya menjinakkan bom dari jarak dekat. Samar pun menanyakan kepada Akira, apakah dia tidak takut. Akira pun menjawab mengapa harus merasa takut jika di depannya adalah sosok manusia yang tidak bisa mati. Lalu Akira juga memberikan penawaran terbatas pada Samar untuk menjadi pacarnya, apalagi dia berbeda dari Mira.
Mendengar itu, Samar pun tertawa. Haha, haha. Singkat cerita, waktu 2 minggu pun telah usai. Di waktu malam, Akira menyatakan cintanya kepada Samar. Meskipun dia tahu, Samar hanya mencintai Mira. Dan Akira mengatakan bahwa tidak ada yang dicintainya lagi selain Samar, seperti halnya Samar mencintai Mira. फ्लैट हो गया कीरा तुम्हारे लिए स्पेशल पीस है मैं जानती हूँ तुम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो Dan Akira mengatakan bahwa tidak ada yang dicintainya lagi selain Samar, seperti halnya Samar mencintai Mira. Dan Samar pun mengingatkan Akira agar tidak jatuh cinta sepertinya. मेरी तरह इश्क मत कर बे, तो इस दुनिया का बहुत नुकसान हो. Akira pun kembali ke London dan menunjukkan hasil rekamannya pada Catherine. Menurutnya, video itu akan menjadi tayangan utama di edisi September, dan Catherine meminta Akira untuk membawa Samar menuju London sebagai bukti dari videonya. Tentunya hal itu tidak bisa dilakukan oleh Akira, karena dia tahu Samar tidak mau lagi pergi ke London, tempat di mana masa lalunya dengan Mira terukir. Namun, Akira memberanikan diri menghubungi Samar dan menjelaskan. छोटी सी प्रॉब्लम है यहाँ तू लंदन आएगा मैं नहीं आ सकता. Seminggu kemudian, saat Akira sedang ngobrol dengan teman-temannya, Samar menghubunginya dan mengatakan pada Akira bahwa dia sudah berada di depan kantor Akira. कहाँ हो तुम डिस्कवरी चैनल के ऑफिस के आसपास ही खड़ा हूँ. Akira merasa senang dan secepatnya menemui Samar. Namun tepat di hadapannya, Samar mengalami kecelakaan dan dilarikan diri ke rumah sakit. Akira! Saat Samar sadarkan diri, dia terus menyebut nama Mira dan Akira menjelaskan bahwa dia bukan Mira. मीरा को बुला देंगे प्लीज. Sehingga membuat tensi Samar menjadi kacau dan suster lalu membuatnya tertidur. बताया वो मेरा बाहर वेट कर रही है. अभी I need to see her now. Something, please. Dr. Han yang merawat Samar menjelaskan kepada Akira bahwa Samar mengalami amnesia retro. Dia mengalami kemunduran 10 tahun ingatannya dan terjebak di tahun 2002. Trauma Samar memundurkan ingatannya ke kecelakaan sebelumnya, tapi setelah itu dia tidak mengingat apa-apa. उसे उस पहले वाले एक्सीडेंट के शॉक में पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद उसे कुछ याद नहीं. Agar ingatan Samar dapat kembali, harus mengumpulkan orang-orang yang dikenalnya 10 tahun lalu. Saat orang-orang yang dipercayai ada, shock dan traumanya akan berkurang dan bisa membuat ingatannya kembali, menurut Dr. Khan. सबसे जरूरी ये लड़की है, मीरा. Mendengar itu semua, Akira akhirnya berencana untuk membawa Mira ke hadapan Samar. Saat sampai di rumah Mira, Akira mengurungkan niatnya karena melihat Mira ternyata telah berkeluarga. Dan Akira pun menemuinya di tempat Mira bekerja. Akira dan Mira pun berbincang-bincang. Akira menceritakan semua tentang Samar dan apa yang terjadi sekarang juga disampaikan kepada Mira. Mendengar semua yang disampaikan Akira, Mira akan berusaha membantu Samar mengembalikan ingatannya. समर के लिए Akhirnya, Mira menemui Samar. Mira menangis melihat keadaan Samar yang memprihatinkan. Keesokan harinya, dia menemuinya kembali, dan dokter pun mengatakan kepada Samar bahwa kecelakaan yang diingat itu sudah terjadi 10 tahun silam. Tentunya Samar shock mendengar itu. Namun hal yang tidak Samar ingat ditanyakan satu persatu pada Mira. Mau tak mau, Mira berbohong agar Samar tidak terlalu shock dan mengatakan telah 5 tahun mereka menikah. हम 10 साल से एक दूसरे के साथ. कितने साल हो गए हमारी शादी को? Keesokan harinya, Akira dan Mira kembali bertemu untuk menyusun rencana. Apalagi Mira saat itu sudah berkeluarga. Menurut Akira, rencana ini sudah terlalu jauh dan tidak mungkin melanjutkannya, seolah-olah Samar sudah menikah dengan Mira. तुम ऑलरेडी इतना कुछ कर चुकी हो और तुम्हारी भी अपनी फैमिली है मेरी शादी नहीं हुई है
Namun yang mengejutkan, Mira ternyata masih belum berkeluarga. Saat dia berjanji meninggalkan Samar, dia nyatanya tidak akan menikah dengan siapapun. Roger hanyalah teman lamanya dan akan tetap menjadi teman. Yang ulang tahun waktu itu ternyata anak dari Roger, di mana dia telah bercerai dengan istrinya, dan Mira membantunya untuk merayakan ulang tahun anak Roger. मैंने समर को छोड़ने का वादा किया था, शादी करने का नहीं. Setelah clear semua, Mira mengatakan bahwa dia sangat mencintai Samar meskipun tidak bisa memilikinya. Akira terkejut mendengar itu, karena nyatanya dia berada di tengah-tengah cinta abadi antara Samar dan Mira. I love Samar, Akira. Singkat cerita, akhirnya Akira dan Mira menemui Zen, sahabat dekat Samar yang telah menjadi orang sukses, yang memiliki restoran ternama setelah diberikan modal oleh Samar, waktu Samar pergi dari London ke India. Dan Zen pun ikut membantu, rumah dan restorannya pun ia pinjamkan kepada Mira agar digunakan untuk Samar. मेरा घर, मुझे सब समझ गए। अकीरा जी आप मुझसे बहुत कम मांग रही हैं। ये शहर जवान होता जा रहा है। तो चलिए बीवी जी। Usaha Mira yang berpura-pura jadi istri Samar setelah berhari-hari pun mengalami kendala. Meski Mira mencintai Samar, namun dia tak bisa melanggar janjinya lagi untuk menjauhi Samar. Sehingga Akira diminta oleh Dr. Han untuk turun tangan dengan mengajak Samar melakukan wawancara sebagai sosok mayor Samaranan. अकीरा, तुम समर के सामने आ जाओ। Zen lalu membawa Samar untuk bertemu dengan Akira yang akan merekam perjalanan hidupnya. Saat Samar mendekati Akira, tiba-tiba terlintas cuil ingatannya. Namun Samar masih belum mengingat hal itu dan kembali menemui Akira yang akan merekam perjalanan suksesnya. Proses perekaman pun dimulai. Setiap saat melihat Samar, Akira merasa sedih. Singkat cerita, Akira kembali menemui Mira dan mengatakan bahwa Samar hanya tercipta untuk Mira, dan Akira akan keluar dari cinta mereka, meskipun akan terasa sakit. समर जीता है सिर्फ तुम्हें प्यार करने के लिए. Dan Akira menyuruh Mira untuk bersamanya lagi, karena Samar serasa mati tanpa Mira. इस लव के चक्कर से ही निकलती हूँ, क्योंकि मैं तो समर की लव स्टोरी में कभी थी नहीं. चल, अब जी. Scene berpindah saat Samar sedang asik jogging. Zen memberitahu lokasi restoran selanjutnya, dan Samar akan ke sana dengan menaiki kereta. Ketika tiba di stasiun, para polisi sedang mengevakuasi seluruh penumpang untuk menjauhi stasiun karena ada laporan adanya bom di kereta. Ketika ikut menjauhi kereta, tiba-tiba dengan kebingungan, Samar malah mendekati TKP. Rupanya hal ini membuat ingatan Samar pulih dan dia pun dapat menjinakkan bom tersebut. रिमोट डेटा भेजो। What's your name, sir? I'm Major Samaranand. Karena ingatannya telah kembali, Samar berencana mengajak Mira ke gereja karena dia merasa ditipu oleh Mira. Di gereja, Samar mengajak Mira untuk menikah lagi dan berpura-pura tetap hilang ingatan. मैं आज एक बार फिर मुझसे शादी करोगी मीरा? Namun Mira menolak dan masih tetap pada pendiriannya, walaupun sebenarnya dia masih mencintai Samar. शादी को खेल बनाकर ड्रामा कर सकती है। याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती कि ये मुझे जिंदा क्यों रख रहे हैं? मुझे पकड़कर जमीन पर पटक देते। Samar pun memberitahu Mira bahwa ingatannya telah kembali dan Samar sadar telah dipermainkan oleh takdirnya sendiri. Akhirnya Samar memutuskan untuk kembali ke India untuk menjalani kehidupan sehari-harinya lagi dan akan menenggelamkan lagi cintanya kepada Mira. Hingga semua itu berubah. Suatu hari saat Samar selesai menjinakkan bom, Samar terkejut dengan kehadiran Mira di sana. Mira menjelaskan मुझे 10 साल लगे एक सिंपल बात समझने में. तुम्हें मेरे लिए जिंदा रखा था. अब हमारा वक्त है.
bahwa butuh 10 tahun menyadarinya bahwa Tuhan tidak membiarkan Samar hidup tanpa Mira, tapi Tuhan membiarkan Samar hidup hanya untuk bersama Mira. Akhirnya mereka pun hidup bahagia selamanya. Cinta, makan tuh cinta. Makan, cinta makan. Wes.